Semangat pagi adikku. Terima kasih sudah memutuskan diri untuk bergabung di SMA Saprus 3 sebagai sarana pengembangan pribadi kalian. Perkenalkan, saya Agustinus Sugiyarno yang mengawal di bidang kurikulum di SMA Saprus 3 Palembang. Berbicara kurikulum, nak, itu nanti adalah berbicara bagaimana adikku nanti ditempa di Saprus 3, bagaimana kebijakan kita untuk adik-adikku, dan tentunya muaranya nanti adalah bagaimana Sapega nanti akan memaksimalkan segala sumber daya, segala sarana yang ada, sehingga nanti adik-adikku mampu lulus di Sapega dengan hasil yang terbaik. Seperti yang Pak Agus sampaikan di awal tadi, nak, kurikulum itu harus kami sampaikan kepada kalian karena bagaimana adik-adikku nanti kami dampingi, bagaimana kalian berproses, apa yang akan adik-adikku capai. Cetak biru itu semuanya dituangkan dalam sebuah kurikulum. Dan berbicara kurikulum, setidaknya nanti ada 3 hal yang akan melekat di sana. Yang pertama adalah struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu berisi semua mapel yang akan adik-adikku dapatkan selama di kelas 10 nanti. Kemudian Sapega juga menyiapkan remedial seandainya dalam pencapaian adik-adik dalam proses itu belum tuntas, Bapak Ibu Guru pasti akan menyiapkan pendampingan untuk kalian. Demikian juga untuk adik-adik yang sudah tuntas, Bapak Ibu Guru juga akan lebih memacu kalian untuk mengayakan kalian lagi, sehingga pencapaian adik-adik sungguh maksimal. Dan satu hal lagi adikku, berbicara kurikulum itu tidak sempurna kalau tidak ditampilkan sistem penilaiannya. Sistem penilaian itu nantilah yang akan menyaring, yang akan menggodok dan mengolah adik-adik untuk dinyatakan layak dan tidaknya naik kelas. Namun adikku, sekali lagi Pak Agus sampaikan, berbicara sekolah itu bukan semata-mata berbicara nilai, ya nak, tetapi sekolah sekali lagi merupakan tempat belajar untuk hidup. Kemudian bagaimana, nak, kalian nanti berproses? Setidaknya nanti muatan literasi 4C, high order thinking skill, itu nanti akan Sapega sampaikan kepada kalian lewat 15 mapel yang akan kami berikan kepada kalian. Masing-masing dari adikku nanti, baik jurusan IPA atau IPS, itu akan mendapatkan mata pelajaran wajib kelompok A dan kelompok B. Jadi ceritanya sama, anak IPA atau IPS, adik-adikku pasti akan dapat mapel nomor urut 1 sampai dengan 9. Kemudian untuk adik-adikku yang jurusan IPA, adik nanti akan kami perdalam dengan materi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Walaupun demikian, nak, nanti Sapega juga akan memberikan materi lintas minat ekonomi untuk kalian. Kemudian untuk adik-adikku yang jurusan IPS, nanti kalian akan mendapatkan materi sejarah dunia, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Dan Sapega nanti juga akan memberikan materi lintas peminatan kepada kalian, fisika.
Berbicara penilaian, setidaknya nak, nanti ada 3 aspek yang akan kita ukur. Yang pertama adalah aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Ketiga nilai ini nanti akan kami laporkan kepada orang tua dan kalian dalam bentuk laporan hasil belajar yang akan kita berikan di akhir semester, atau bahasa dusunnya adalah pembagian rapot. Keterampilan. Setiap proses dan pencapaian yang ada didapatkan lewat 15 mapel itu nanti, nilai-nilai itulah nanti yang kita olah untuk memetakan adik nanti naik atau tidak ke kelas 11. Dan setidaknya ada 4 dasar yang menjadi pertimbangan untuk hal itu. Yang pertama, adik-adik sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, predikat nilai sikap minimal baik. Yang ketiga, nilai ekskul kalian untuk pendidikan kepramukaan setidaknya baik. Dan yang terakhir, adik-adik tidak memiliki lebih dari 2 mapel yang tidak tuntas. Satu hal juga yang menjadi sangat penting dalam setiap proses pembelajaran anak, dipastikan nanti dalam proses pembelajaran adik-adik setidaknya nanti mampu untuk mengatakan dan menulis kembali apa yang sudah adik-adik dapatkan. Sebab dalam teori pembelajaran, seandainya adikku itu hanya mengandalkan membaca, itu hanya berkisar 10% yang bisa kita kuasai. Kalau ada adikku hanya mengandalkan mendengar saja, itu hanya sekitar 20%. Dan syukur-syukur nanti adikku mampu menerapkan apa yang sudah adik-adik dapatkan. Yang terakhir, adikku mengutip dari filosofis besar Anthony de Mello bahwa hidup itu nak berawal dari kekuatan pikiran. Saat pikiran kita mengatakan saya mampu nak, apapun yang adikku pikirkan dan adikku kehendaki, yakinlah itu akan terjadi. Namun sebaliknya, saat adikku merasa atau berpikir tidak mampu, itulah nanti yang akan terjadi dengan kita. Maka dari itu adikku, sekali lagi, untuk menggapai mimpi besarmu, tanamkan di pikiran kita, di pikiranmu, bahwa saya pasti bisa. Dan yakinlah nak, Tuhan pasti akan menyiapkan itu semua untuk adik-adikku. Semangat dan terima kasih.